Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas Indralaya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi inflasi pada mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Anda Siti Fatimah MSI dan Ibu Yuliana FH SPD MPD. Kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Qur'ani Alma Firanda selaku moderator, dan 2 rekan saya, Rada Puspasari dan Rensi Elga Junior. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi kenaikan biaya produksi, yakni penyebab inflasi salah satunya adalah karena kelangkaan produksi dan atau yang termasuk adanya kelangkaan distribusi. Walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Selain itu, meningkatnya biaya produksi yang dapat disebabkan oleh kenaikan harga, misalnya kenaikan harga bahan baku. Selain itu juga bisa disebabkan kenaikan upah atau gaji. Contohnya, kenaikan gaji PNS yang akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga-harga barang. Kenaikan gaji PNS yang akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga-harga barang. Faktor yang kedua yaitu inflasi permintaan atau demand pull inflation. Penyebab inflasi ini dikarenakan permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang. Inflasi terjadi karena munculnya keinginan berlebihan dari suatu kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Faktor yang ketiga yaitu tingginya peredaran uang. Penyebab inflasi ini dikarenakan uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang yang tetap, sedangkan uang yang beredar 2 kali lipat mencapai 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga barang hingga 100% yang mengakibatkan inflasi. Jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 4. Pertama, inflasi ringan. Jenis inflasi ini ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang rendah, biasanya kurang dari 10% setahun. Ciri dari inflasi ini adalah kenaikan harga yang relatif lambat dan berlangsung dengan lambat. Kedua, inflasi sedang. Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisaran antara 10-30% per tahun. Jenis inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Ketiga, ada inflasi berat. Sesuai dengan namanya, jenis inflasi ini adalah yang tergolong berat, mencakup laju mulai dari 30-100% per tahun. Pada tingkatan ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Yang keempat, ada inflasi sangat berat. Inflasi ini sangat dirasakan karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% per tahun. Indonesia pun pernah mengalami inflasi ini, bahkan mencapai 60% di tahun 1998. Penyebabnya karena terjadinya percetakan uang secara besar-besaran demi menutup defisit anggaran pada waktu itu. Baru ada jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya, terbagi menjadi 2. Yang pertama ada domestic inflasi. Jenis inflasi ini berasal dari dalam negeri. Inflasi ini biasanya diawali dengan adanya defisit dalam APBN. Jika pemerintah memutuskan untuk membiayai APBN dengan melakukan pencetakan uang baru, maka akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Meningkatnya jumlah uang yang beredar ini akan memicu meningkatnya harga-harga kebutuhan. Akibatnya timbullah inflasi dalam negeri. Yang kedua ada imported inflasi. Inflasi ini berasal dari luar negeri. Inflasi ini timbul karena naiknya harga-harga kebutuhan di luar negeri atau di negeri-negeri mitra dagang. Karena naiknya harga-harga kebutuhan di luar negeri dan di negara-negara mitra dagang,
kebutuhan di luar negeri meningkat, otomatis harga barang tersebut pada saat dijual kembali di Indonesia juga akan meningkat. Baru ada jenis inflasi berdasarkan sebabnya, terbagi menjadi 3. Pertama, demandful inflation. Jenis inflasi ini merupakan inflasi yang terjadi akibat adanya sebuah permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penawaran produksi. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan harga barang sesuai dengan hukum permintaan, yakni apabila permintaan tinggi sedangkan penawaran tetap, maka harga akan naik. Yang kedua ada cost push inflation. Jenis inflasi ini merupakan inflasi yang penyebabnya adalah kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Yang ketiga ada bottleneck inflation. Sedangkan bottleneck inflation merupakan inflasi yang penyebabnya adalah faktor permintaan atau faktor penawaran. Saya Rensi Alga Junior akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai dampak inflasi bagi perekonomian. Dampak yang pertama yaitu mengurangi daya beli. Inflasi menyebabkan nilai mata uang menurun, di mana dengan jumlah uang yang sama kita hanya mampu membeli barang yang lebih sedikit. Hal ini dikarenakan penjual terdorong untuk menaikkan harga barangnya guna mencapai nilai yang sama sebelum inflasi. Inflasi ini menyebabkan masyarakat diharuskan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dalam pemenuhan kebutuhannya, sehingga pendapatan yang tidak diiringi dengan meningkatnya inflasi akan menyebabkan daya beli yang menurun. Yang dampak yang kedua yaitu mendorong pengeluaran. Inflasi ini menyebabkan para pemilik tabungan atau nasabah menarik tabungannya guna mencukupi kebutuhannya sesegera mungkin sebelum nilai mata uang semakin menurun. Inflasi ini menyebabkan pemilik tabungan menjadi merugi karena nilai mata uang yang menurun. Oleh karena itu mereka mengambil tabungannya untuk menggunakan tabungannya ke dalam hal-hal yang lebih produktif. Baiklah, dampak yang ketiga yaitu membantu debitur namun merugikan kreditur. Inflasi ini menyebabkan nilai mata uang menurun, di mana debitur hanya perlu membayar jumlah uang yang sama namun dengan nilai yang lebih sedikit atau menurun. Hal ini tentu saja merugikan bagi kreditur atau peminjam karena ia hanya mendapat nilai yang lebih sedikit dengan jumlah uang yang sama seperti yang dipinjamkan. Dampak yang keempat yaitu memacu pertumbuhan ekonomi. Inflasi ini tidak selalu merugikan. Inflasi ini dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Inflasi mendorong masyarakat untuk lebih memanfaatkan uangnya dalam hal yang lebih produktif seperti berinvestasi dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima yaitu distribusi kekayaan. Di sini bagi kreditur dan debitur sudah jelas bahwa kreditur merasa dirugikan, mendapat nilai lebih sedikit, sedangkan debitur merasa diuntungkan karena membayar dengan nilai yang lebih sedikit. Begitu juga dengan produsen dan tenaga kerja, karena produsen bisa menaikkan harga yang lebih tinggi, sedangkan tenaga kerja memperoleh nilai upah yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu yang keenam, suku bunga naik. Di sini terdapat dua penyebab yang akan dibahas. Yang pertama yaitu karena bank ingin menyesuaikan dengan nilai mata uang. Dan yang kedua yaitu karena pemerintah ingin mendinginkan perekonomian. Dengan dinaikannya suku bunga ini, maka akan terasa lebih meningkat sehingga pinjaman baru akan menurun. Dampak yang ketujuh yaitu mempengaruhi wisata. Inflasi ini juga mempengaruhi nilai tukar rupiah dengan nilai mata uang asing, sehingga nilai rupiah ini menjadi menurun.
yang membuat wisatawan yang berlibur di Indonesia merasa barang dalam negeri itu terasa lebih murah, sedangkan bagi kita yang berlibur di luar negeri, produknya akan dirasa lebih mahal. Dampak yang terakhir atau yang ke-8 yaitu menciptakan siklus umpan balik perekonomian. Seperti yang kita ketahui, inflasi ini menyebabkan kreditur merugi dan debitur merasa diuntungkan. Barang ekspor terasa lebih murah dan barang impor terasa lebih mahal. Hal inilah yang memacu pertumbuhan ekonomi. Materi selanjutnya mengenai cara mengatasi inflasi. Ada 3 kebijakan untuk mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau keuangan yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter meliputi 1. Kebijakan penetapan persediaan kas. Bank sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto. Untuk mengatasi inflasi, Bank sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya agar masyarakat terdorong untuk menabung. Dan yang ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka. Melalui kebijakan ini, Bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga, misalnya surat utang negara atau yang disingkat dengan SUN. Kebijakan kedua yaitu kebijakan fiskal. Langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Yang pertama, 1. Menghemat pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menekankan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan harga. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan lainnya. Cara lain dalam mengendalikan inflasi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Untuk menambah jumlah barang, pemerintah dapat mengeluarkan perintah untuk meningkatkan produksi. Dan yang kedua, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi bisa dikendalikan. Teman-teman, itu saja paparan materi hasil diskusi kelompok 11 mengenai inflasi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.